tujuan dan strategi kurikulum, rencana strategi dan rencana operasional dari Prodi Penyuluh Agama di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen YKN Tarutung. Tapi untuk itu, mari kita mendengarkan terlebih dahulu sambutan dan pembukaan dari Rektor YKN Tarutung, Profesor Dr. Rudi Siogi, MPD. Biasanya kalau berdiri di sini harus ada mic-nya ya. Mic-nya lenyap dari mana? Shalom bagi kita semua. Di pertemuan dalam diskusi kecil kita ini, meskipun sebenarnya sudah ramah dirancang oleh wakil dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Bapak Tarifah sama ya. Tadi baru hari ini terlaksana, kita ada di tempat ini dengan tujuan kita melaksanakan penyusunan dokumen atas 1, 2, 3, 4 untuk program studi pendidikan penyuluh agama. Perlu diketahui bagi kita semua, terutama kedua narasumber, Prof. Matlan, sahabat karib saya dari zaman dahulu kala, dari zaman kami bersakit-sakit, dari zaman kuda gigit besi sampai kuda gigit roti, naik kapal laut, teman tempo loe-loe. Dan kemudian ada bapak kita dari Kementerian, atau bapak saya lupa namanya. Nimbrol Sematupang. Oh, Pak Nimbrol Sematupang. Tadi saya sempat agak, waduh bagaimana ini kok dijadikan satu di kebaktian. Oh rupanya we are from the same root seperti itu. Baik Bapak ya. Jadi sebenarnya tujuan ini adalah bagaimana supaya program pendidikan penyuluh agama Kristen ini benar-benar berjalan. Dan ini prodi terakhir yang kita buat sehingga kita tidak bisa lagi dikatakan Anda belum layak jadi universitas. Itu tujuan yang paling sebenar-benarnya. Tetapi tujuan keduanya adalah supaya kita membuat orang lain juga benar-benar taat beragama lewat prodi ini. Karena namanya penyuluh pendidikan agama. Jadi mereka langsung terjun di masyarakat. Tetapi agar ini punya nilai jual on the good track, dan kemudian orang yang berada di dalamnya juga benar-benar memperoleh manfaat, maka acara ini diadakan. Memang saya sudah melihat di depannya itu ada bagian dari semua yang ini. Nah kalau ditutup dengan kepala besar, bisa kita bilang itu grand design-nya Pak tadi Pak. Kumpulan dari ini semua, bisakah kita katakan itu adalah grand design-nya yang dibagi atas ini, bisa ya Bapak ya? Penyelenggaraan program studi. Iya, grand design penyelenggaraan program studi penyuluh pendidikan penyuluh agama. Sebenarnya di sini baru Bapak, tapi kalau saya lihat di Kupang mereka sudah ada. Di Kupang kalau tidak salah di Toraja ada juga. Tetapi kita tidak mau belajar dari mereka. Kita belajar dari pakar. Satu mewakili Kementerian Agama kan Pak Menteri, dan satunya beliau kasih pendidikan, satu lagi Pak Desmin yang dari kasih penyuluh agama di Kemenak Pak. Oh di Tapur. Oke. Iya. Dan satunya lagi adalah betul-betul pakarnya borang akreditasi. Dari zaman dulu sampai sekarang tetap saja dia pakarnya borang, meskipun kadang-kadang dia bilang, "Bah ini sih, borang itu dan ngarang doa alif dan terbodoh dah," kata seperti ini. Jadi sekarang beliau mau mengajarin kita, meskipun kadang-kadang kita harus moles ya Bapak ya, tapi ketika dipoles bisa dipertanggungjawabkan, dan ketika ditanya dijuk-juk ke begini bisa ada jalan untuk berkelit. Bukankah begitu Pak Mablan? Ya Bapak ya? Iya. Pak minta syarat kalau kirim salam sama Bapak ya. Iya. Karena nama ini semua Bapak semua lagi. Baik. Jadi Bapak silakan datang. Pak Saga. Saga Pak ya? Iya, kalau sempat saya salah ngomong enggak Pak Saga. Tapi kalau di sini Sagala. Oh begitu? Iya. Tapi Bapak, Pak Saga itu artinya you are destiny Bapak. Anda itu takdir. Karena saga itu dalam bahasa Inggris artinya takdir. Jadi dengan keberadaan Bapak, takdirnya ini akan nilai A nanti Bapak. Selanjutnya nanti
bagaimana ini akan dikerjakan, apa yang harus kita perbaiki, meskipun sudah susah payah akan dilanjutkan oleh Bapak Tarik Bapak ya. Ya, kemudian nanti semua diatur dengan baik. Karena setelah saya kan Bapak harus menyampaikan sesuatu kan? Iya, oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu untuk tidak membuang waktu, sampai jam berapa kita di sini? Sampai waktu yang tidak ditentukan? Jam 5. Sampai jam 5. Karena Bapak kalau di atas jam 5, Bapak kan wajib ada makan malam. Sementara uang kita kan terbatas. Jadi kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya kan seperti itu. Maka FGD ini, FGD penyusunan dokumen atas poin 1, visi, misi, tujuan dan strategis, buku kurikulum, rencana strategis, rencana operasional, itu saya buka secara resmi. Kalau sudah di sini Bapak Ibu, ya ada lah buku kita diskusi sama, karena ini gotong royong kita, kira-kira gitu. Jadi makanya kita undang memang secara khusus tadi, karena stakeholder itu sangat menentukan. Tidak ada gunanya prodi penyuluhan agama yang di apa ini, di AKM ini kalau tidak nyambung dengan apa sebenarnya yang diinginkan oleh stakeholder. Ya, apa yang diinginkan kita nggak tahu, makanya nanti akan diapakan. Ya, communicate the purpose to the stakeholder, kan ini kan komunikasikan. Ya, tujuan kita ini apa ke stakeholder ini. Ya, inspiration, inspirasi ini agak muncul juga. Ya, harus ada di sini kata-kata yang menginspirasi. Saya kira nggak perlu kan saya berteori apa makna dari berinspirasi ini, ya. Apa yang menginspirasi sebenarnya? Kenapa ngambil S3? Gitu. Apa yang menginspirasi itu sebenarnya? Kenapa harus membuka prodi penyuluhan agama ini? Ya, apa yang menginspirasi? Dan akan banyak pertanyaan. Nanti pertanyaan ini akan dijawab oleh kita semua. Nanti akan disatukan ini menjadi satu statement yang kuat. Gitu. Kira-kira gitu. Dan itu nanti tercermin di dalam visi? Iya, iya. Ini semua kata-kata kunci ini harus masuk di rohnya di dalam visi. Walaupun visi kita itu singkat, tapi ini bikin pusing sekarang kan? Ya, nanti akan ada saya tunjukkan ada beberapa contoh yang saya ambil dari tempat lain. Ya, nggak mesti semua kali, tapi ada yang jangan sampai tidak ada masuk gitu loh. Nah, kadang-kadang kan kita terperangkap dengan melihat visi-visi yang sudah dibuatkan prodi lain yang sejenis. Padahal akan berbeda lah visi penyuluhan agama di Tapanuli Utara dengan visi cabang utara di Manado. Karena karakter orang di Manado itu beda. Di Manado itu joget-joget biasa. Di sini kalau joget, rokok di Sukabumi katanya. Jadi ini maksud saya nanti supaya diapakan. Ya, saya bukan membunuh Bapak Ibu, cuma sekedar membuka-buka ya. Kebetulan sudah bintang juga ya kan. Nomor 1 ya. Itu kira-kira tadi. Ya. Jadi ini ada 4 langkah. Ya. Jadi definisikan dulu, ya, apa yang akan Anda kerjakan dan untuk apa? Untuk sebagai output. Nah, saya tanya sekarang output kita apa sebenarnya? Nah, kita langsung diskusi aja dulu. Output kita apa sebenarnya? Setelah penyuluh. Nah, baru nanya pertanyaan. Define what unique. Ya, apa yang sangat unik, yang benar-benar memutar, yang apa yang betul-betul apa? Dari yang Anda inginkan dari penyuluh. Produk kita kan penyuluh. Penyuluh yang bagaimana? Yang cukup gizi, yang gemuk, yang tukang senyum. Ini harus kita definisikan. Ya. Apakah penyuluh yang bagaimana? Yang itu jadi ini. Boleh saya sekitar Bapak? Ya, silakan. Karena ini kan nanti akan mengakomodir anak-anak yang ada di 7 kabupaten. Iya. Yang meliputi ya kan? Iya, iya. Nah, jadi visinya ya kan kalau itu tidak muluk-muluk. Iya. Membuat semua anak-anak usia kuliah yang ada di area 7 kabupaten dan 2 kota Madiang yang meliputi yang tertentu itu menjadi sarjana yang handal berdasarkan mulutnya.
yang mampu menginspirasi. Apa tadi yang Ibu katakan tadi, di 7 kabupaten ini menjadi orang baik atau menjadi sarjana, kan gitu. Persoalannya begini, Ya. ini memang pengalaman saya pribadi. Tetapi berkali-kali dalam segala kesempatan saya justru melihat pengalaman saya ini adalah gambaran dari banyak pengalaman-pengalaman yang lain. Karena kita ini berasal dari denominasi yang luar biasa banyaknya. Jadi Diskusi tidak ada membandingkan, tidak ada apa, tidak ada menganalisis, ya. Jadi udah tamat di S1 tapi tidak pernah ada referensinya, ya. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, mampu memberikan petunjuk dalam memilih. Seperti inilah, ini kan kata-kata generiknya. Tapi bukan berarti nanti tujuan-tujuan itu harus seperti ini, bukan. Tapi sudah serempet inilah apa yang kita tuliskan itu semua, kan gitu. Dan soal-soal kita juga harus nanti menuju ke sini. Kalau sudah mulai selalu mengatakan menganalisis, kalau di taksonomi belum, dia paling sedikit dia sudah C4, C5, C6. Jangan lagi ada persoalan-persoalan di sana yang mengingat, menyebutkan, gitu kan, memahami, bukan lagi. Nah, karena itu bukan level 6. Jadi sudah harus sampai soal-soal yang kita nanti sediakan di sana. Karena kalau BANPT harus nanti dikasih contoh 5 soal dari 5 RPB. Nah, itu jangan soalnya lagi yang kita kasih kalau akreditasi masih C1 sampai C3. Ya, jadi udah analisis, sintesis, evaluasi. Kalau yang baru bukan itu dibilang. Analisis, evaluasi, dan mencipta. Apa yang mencipta mereka di penyuluhan ini? Ya, banyak. Menciptakan misalnya aplikasi-aplikasi penyuluhan. Nah, makanya masuk tadi mata kuliah Bapak usulkan tadi. Ya, jadi di sini juga ada nanti mata kuliah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk penyuluhan agama. Nah, masuk lagi nanti juga misalnya termasuk bahasa-bahasanya, bahasa-bahasa keterampilan penyuluhan agama. Jangan pula penyuluhan agama baru mau kita dipukul orang pakai batu karena tersinggung yang kita. Jadi di pendekatan-pendekatan harus masuk. Ya, jadi ini kalau learning outcome-nya, ya. Jadi kalau learning outcome itu kan agak ke belakang dia. Kalau kompetensi, misalnya saya suruh dia merakit komputer, bisa dirakitnya, itu kompetensi. Tapi kalau sudah kita bicara outcome, sudah menyangkut dia bukan hanya bisa merakit atau terampil, tapi dia sudah mempunyai sikap yang bagus juga. Saking pandainya dia merangkai, ternyata dibikinnya meretas aplikasi orang. Berarti learning outcome-nya belum beres. Dia hanya beres di kompetensi membuat pemrograman. Tapi learning outcome-nya belum berhasil, seharusnya belum bisa kita luluskan. Karena capaian pembelajaran itu harus learning outcome. Kalau pintar dia komputer tapi digunakannya meretas aplikasi orang, nggak lulus itu sampai kapan seharusnya. Pintar dia listrik, tapi digunakannya untuk mencuri arus listrik dari tiang listrik langsung tanpa melalui meter. Nah, itu kan nggak lulus ya harusnya dia dari sekolahnya itu kelistrikan itu. Kira-kira gitu Pak, supaya berulang-ulang ini soal kompetensi dengan learning outcome. Jadi harus ini kalau pakai ini. Diharapkan kenapa kita pekerja-pekerja di Indonesia kalah dengan kalau di Arab Saudi, perawat dari Filipina itu lebih disukai daripada perawat dari Indonesia. Ya karena mungkin kompetensi dari segi apa aja bisa kita, tapi learning outcome kita kalah. Kan gitu. Kita bersikap atau apa, itulah istilah. Jadi di dalam dunia pendidikan, tapi kita lewatkan waktu terbatas. Ini learning outcome, jadi tetap definisi-definisinya. Ini capaian pembelajaran. Ini contohnya nanti buatkan Kak. Ini bukan yang ngapain ya. Saya ambil contoh ini untuk apa? Bagaimana cara membuat matriknya supaya nanti membantu dia ya. Misalnya sikap atau nilai. Nah ini diambil dari mana? Rujukan kita.
Ya, misalnya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Nah, jadi dari ini menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan ini diambil dari sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, keterampilan umum juga begitu. Tapi misalnya ini mampu mengkaji dan menerapkan berbagai metode pembelajaran inovatif. Nah, itu diambil dari KKNI misalnya. Ya, jadi nanti ini bisa kita ambil dari mana rujukannya terserah. Bisa dari SNDikT, bisa dari KKNI, bahkan bisa kalian buat kalau ada keterampilan khusus dan lain yang sebenarnya mungkin dia dari dia dari mana gitu. Nah, gitu. Jadi tapi usaha kami ini lebih banyak dari KKNI gitu, karena kita belum yang menuju ke KKNI kira-kira gitu. Nah, nanti saya belum lihat apa-apanya masuk dari situ. Pak, memang saya baru masuk. Ya. Itu kakaknya memang dari langsung sudah seperti itu. Tapi tidak akan kita juga mengakomodir akan muatan merdeka belajar masuk di dalamnya Pak Khalifah. Iya, nanti ada di ujungnya ini. Ini belum sampai ke situ. Belum. Karena Permendikbud nomor 3 tahun 2020 itu ada merdeka belajar. Dan kita sudah menjadi pelaksananya. Nah, itu. Jadi sebenarnya merdeka belajar itu kan ada teknisnya, bukan isi daripada apanya ini kan gitu. Boleh mengambil mata kuliah di luar kampus di antaranya kan gitu. Tapi kita tidak melakukan itu Pak, kita melakukannya kerjasama dengan. Ya terserah, ya pokoknya karena memang mau di mana udah pikirin orang ini kan. Nah, orang memang masih baru buka. Nanti ke depannya kan visinya itu kan itu. Tapi saya salah sedikit ya Bapak dan Ibu ya, saya salah sedikit. Pak Prof, Ya. Pak Dokter begitu perkenalkan. Saya tanya tadi dokter baru kita ini, Dokter Benua, lulusan UNIMED Bapak, S3 UNIMED. Iya. Manajemen atau teknologi? Teknologi pendidikan UNIMED. Di dalam ada pemotongan. Iya. Begitu terkenal jadi saya bilang. Jadi saya membuktikan kepada Ibu Eman bahwa Bapak sangat terkenal begitu. Enggak. Jadi baru bilang Bapak, lulusan dari kalian nanti bulan Agustus ya, bulan Agustus sudah. Angkatan siapa Ibu? Siapa? Angkatan 2002 tahun 2017. Oh, baru. Siapa kawanmu? Siapa kawan menurut Bapak kita? Dari dosen UNIMED ada Ibu Siti Rahma dan dari bahasa Indonesia. Oh, yang dari FIS ya? FIS. Dari FBS ya. Karena ini ada yang mengujian tertutup ini, saya pengujinya Pak juru bahasa Sinduraya, tapi dia angkatan kedua waktu kerjasama dengan Jakarta. Sampai sekarang? Iya. Berarti kawannya Pak Marudut itu Pak, situ Iya. Satu Satu lagi baru saya validasi Pak Iwan juga dia TP tapi kerja di Budi Teguh. Itu angkatan pertama. Iya. Bulan Mitra terakhir. Ya, saya baru tanda tangani itulah jembatan kedua di sungai. Jadi karena di sini petinggi ibu kita Pak. Iya. Di sini Bapak Khalifah, di sini Ibu Dane. Iya. Kalau kamu saya bilang dosen Munawi itu maksud saya. Berdayakan kalian dokter baru kita ini, Iya. karena ibu kita asalnya dari prodi PMG Pendidikan Musik Gereja. Ya tetap saja relevan. Iya itu maksud saya. Sangat PMG relevan. masalah. Karena kepenyuluhan. Justru yang membangkitkan penyuluhan itu musik. Coba. Berarti saya nggak salah membawa masuk ibu kita Iya. lain. Gitu. Nah, Jadi itu masukkan nanti dalam kajian profile dan kajian kurikulumnya lagi. Iya. Masukkan. Tetapi karena kita kurang SDM, dari awal saya katakan, namamu kita cantumkan di S3 Manajemen Pendidikan Kristen. Kawanmu ada di dalam, ini dia Dr. Is'eran, menanggung saya bilang. Jadi begini sih, Kenapa kalau masuk? soal database, home base, yang ketiga di perguruan tinggi kita ini, boleh dia di situ, tapi mengajarnya tetap boleh di tempat lain. Itu sudah. Hah? Iya itu sudah kita lakukan. Iya boleh. Bukan itu hanya syarat pembukaan prodi Bu. Syarat prodi itu dibuka kalau sekarang minimum 5 dosen di database-nya. Itu aja itu. Bukan berarti. Persoalan kami kan cuma 2 orang di situ Bapak. Itu persoalan Iya. kami. Oke, nggak apa-apa di situ. Saya pun berganti-gantinya hobi saya. Kadang-kadang di pasca, kadang-kadang di S1.
Nah sekarang saya terakhir D1 fisika, dulu Tidak pendidikan mengganggu fisika. tidak akreditasi, Hah? tidak mengganggu. Tidak, kan tetap kita berhak mengorganisasi dosen kita. Yang penting kan dia kan dosen kita. Nah, kan dosen kita. Bapak jelaskan biar kami tahu semua. Enggak mengganggu itu. Tapi saya berjalan tuh. Jadi Pak Ibu Dame, Pak Tarifa, dan semua yang dari FPK Jalur Hambungan biar Dr. Baru pun ada. Nah, jadi karena saya lihat begini Pak Tarifa, sesungguhnya apa menceritanya meskipun Bapak sudah SK kan semua orang-orang ini, kan sebenarnya kita masih tetap membutuhkan orang untuk kerja kan Bapak. Tidak harus masuk di dalam SK. Karena tadi saya juga ngomong sama Pak Tarifa, Pak Oktober. Ibu ini tidak mengharapkan gaji loh. Ibu ini tidak mengharapkan ada SK, tapi dia wajib masuk di dalam. Saya bilang begitu tadi Bapak. Itu dia. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi itu, sikit-sikit PNS itu harus kita bersihkan itu sekarang. Makanya saya mau masuk ini sekarang. Saya katakan secara resmi, ikutkan beliau ke dalam meskipun tanpa SK, tanpa honor. Bapak tarik ya, Ibu Nami juga ya. Ya oke, jadi Ibu nggak boleh lagi pilih. Allah mau kue bilang Allah tes. Ayo kita lanjutkan Pak. Iya. Jadi ini Pak Tarikat, artinya kalau Bapak, karena Bapak kan memang mau berniat melakukan ini semua, jadi buat lepas-lepas, jadi naskah akademik, ya dari historinya, apa segala macam, research study segala macam, itu ada buatkan satu buku. Jadi Yang kita buat Pak itu studi kelayakan memang. ya pokoknya buatlah naskah akademik nanti, artinya ke depan ini, bukan mesti yang sekarang, artinya ini ya. Jadi entah judulnya Bapak ganti itu nggak apa-apa, jadi naskah akademik bisa jadi. Nanti tinggal tanda apa di dalam, ya. Jadi bukunya baru struktur kurikulum, itulah yang sudah Bapak kirim ke saya, ya kan? Baru RPS kumpulan RPS dan satuan dan SAP. Nah ini harus ada satu buku. Jadi mau berapa mata kuliah Bapak buat nanti ada bukunya itu. Jadi tebar-tebar nanti itu semua. Ya, memang mungkin karena belum apa ya, tapi pelan-pelan. Ini maksudnya supaya dibangun pelan-pelan. Karena hanya sekali yang nanti terus. Kalau aku baca ini, memang untuk itulah FGD kita ini pro sangat berharga itu. Maka sekarang ini profilnya seperti ini, keadaan SDM yang ada sekarang. Bahkan dalam benak saya dengan inteng kami itu ada di fakultas dan Kermanda ini, untuk orang IT. Kenapa kami masukkan IT? Karena persoalan di kita sekarang medsos itu luar biasa. Masuk juga ke situ nantinya. Ya masuk. Ya. Apa namanya? Hoax ya kan? Menyangkal hoax itu. Jadi terima kasih Pak Sanusi. Jadi saya semua bertanya. Sekarang Bapak pedoman pembuatan kurikulum kan tentu ada. Kalau kami misalnya fisika pasti ada. Jadi ini kan ada dari nasional. Itu namanya ada distribusi yang harus itu ada Pak. Jadi misalnya kalau program pendidikan agama, pendidikan agama ini pasti ada yang harus. Sekian SKS itu antara sekian ke sekian itu harus masuk yang mereka buat itu. Itulah tantangan di sini Pak Bula. Ya. Ini kebetulan dosen kita Pak Abe Tambunan masuk ikut ke dalam kegiatan penyusunan kurikulum. Ya. Dan itu masih gantung sampai masih di CPL gitu ya. Jadi justru ketika visitasi ke prodi baru ini untuk ada IP-nya, IP penyelenggaraan, malah dokumen kita yang dibawa. Jadi saya coba mencari, memang nggak data saya Pak, nggak data saya mau Mereka mencoba, belajar dari kita Mas. saya mau mencoba mencari Kementerian Agama yang mengatur kurikulum penyuluhan nggak dapat. Saya nggak dapat, tapi mungkin Pak Tarika sudah ada, saya nggak tahu. Itu masih belum. Maka saya tanya. Nah, karena belum ada sebenarnya, belum diatur kali dari sana, peluang Bapak Ibu masih begitu longgar. Masih longgar. Jangan-jangan nanti ini jadikan mereka jadi permen nanti. Dibakukan. Gitu. Makanya kita harus datang dari research study. Kalau datang dari research study, tidak ada yang bisa membantah itu Pak. Tapi kalau hasil analisis kita itu bisa dibantah orang. Nah gitu, jadi saya pun bertanya itu Pak, Bapak tentukan sekira dari mana? Saya nggak dapat, saya coba-coba buka nggak dapat. Nah, kalau kami di fisika sudah ada, jadi ada kerjasama kayak gitu, ada namanya Direktur Bernawa. Nah, nanti kerjasama dengan asosiasi yang untuk menentukan ini, asosiasi fisika society kayak kami juga kata. Nah, itu ada menentukan. Jadi sebenarnya selalu yang diatur oleh Permen itu minimum Pak. Itu harus saja. Bapak boleh
yang itu. Bapak ganti dengan yang lain, nggak boleh. Jadi selama kalau di situ ada tertulis ada 4 profilnya, Bapak buat jadi 5, yang kelima inilah yang Bapak tambah tadi. Tapi jangan coba-coba mempertukarkan. Oke, jadi pendidikan penyuluh agama ini ya, khususnya penyuluh agama Kristen, satu-satunya ya program studi saya kira di wilayah barat ya, wilayah barat. Barangkali di Indonesia juga nggak terlalu banyak ya, mungkin ada di NTT ya. Dan ini program ini sebenarnya adalah program yang sangat relevan, terutama dengan perkembangan masyarakat sekarang yang cenderung ya di expose terhadap media sosial ya, media sosial yang banyak memberikan dampak-dampak baik yang positif, tetapi banyak juga dampak-dampak yang negatif ya. Banyak misalnya juga di sosial ya, di kemasyarakatan akibat dari situasi media sosial sekarang. Banyak juga anak-anak yang menjadi nakal, ataupun banyak juga keluarga-keluarga yang menjadi broken ya, karena memang begitu derasnya ya berita-berita yang bisa membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan, kira-kira begitulah ya. Jadi dari kehidupan yang normal ya, karena ini sekarang kehidupan yang sangat abnormal. Jadi tidak semua terlayani oleh pendidikan formal ya. Memang mereka mendapatkan katakanlah pelajaran agama di sekolah mulai dari SD sampai bahkan perguruan tinggi, tetapi itu kan sangat-sangat terbatas ya, dan tidak bisa sampai menginternalisasi ya sikap keagamaan maupun pengetahuan dan keterampilan ya yang betul-betul bisa menjadi bekal bagi masyarakat itu sendiri ya. Jadi di sini ada kurikulum ada prodi pendidikan penyuluhan agama ya, khususnya agama Kristen ya, yang akan dibuka di IAKN Tarutung ya, merupakan suatu kesempatan besar bagi masyarakat ya di Sumatera Utara khususnya, tetapi barangkali juga di Indonesia ya, di Indonesia ini yang mungkin sampai ke Indonesia Timur juga. Prodi ini akan sangat menjanjikan ya, dan prodi ini selain daripada profil utamanya adalah menjadi penyuluh agama, tetapi sebenarnya prodi ini juga menawarkan profil-profil ya, profil-profil yang mungkin akan beririsan dengan semua kompetensi-kompetensi yang akan diberikan ya. Prodi ini nanti akan bisa juga menjadi manajer, menjadi konsultan ya, menjadi konsultan perkawinan misalnya. Prodi ini juga bisa menjadi partner daripada guru-guru sekolah minggu ya. Jadi juga bisa menjadi partner bagi para gembala-gembala gereja, pendeta ya, dari semua. Dan prodi ini adalah prodi yang interdominasi ya. Jadi dari latar belakang misalnya gereja apapun, karena di sini prodinya prinsipnya adalah akademik ya, berdasarkan kurikulum yang benar-benar dibuat begitu bisa berlaku secara universal ya. Jadi tidak terlalu hanya satu gereja ya. Yang penting di sini dan prodi ini juga profilnya bisa juga dalam keadaan tertentu alumni dari prodi ini juga bisa menjadi guru agama Kristen di sekolah ya, karena memang mereka mempunyai pengetahuan juga untuk yang bisa digunakan ya pada saat daerah tertentu yang mungkin prodi paknya tidak ada, ini juga bisa mengisi ya. Jadi jangan juga prodi ini bisa profilnya nanti mungkin bisa bekerja di lembaga-lembaga swadaya masyarakat ya, misalnya untuk gerakan-gerakan yang berhubungan dengan misalnya mengatasi narkoba ya, atau penyalahgunaan daripada obat-obat yang terlarang ya. Jadi prodi ini memang benar-benar ya, apalagi di kawasan Tapanuli ya. Tapanuli maksud saya bukan hanya Tapanuli Utara, ada Toba, ada Samosir ya, bahkan mungkin Simalungun dan sampai ke Papak Barat sana ya. Barangkali
prodi ini akan sangat banyak sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya. Jadi di sini juga kurikulumnya sudah dibicarakan ya, dan proses izin sudah sedang berproses. Marilah kita doakan bersama-sama supaya prodi ini bisa benar-benar secepatnya bisa terrealisasi dan menjadi untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan Tapanuli khususnya, dan di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia pada umumnya. Saya kira sekian dan penghantar dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimrod Simatupang sebagai Kepala Seksi Pendidikan Agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara. Hari ini saya mengikuti FGD di IAKN Tarutung, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Prodi Pendidikan Penyuluh Agama, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan prodi mengikuti BAN PT. Dalam FGD ini kami menyusun dokumen berupa 1. Visi, misi, tujuan, dan strategi. 2. Buku kurikulum. 3. Renstra. 4. Rencana operasional. Ini sebagai bukti bahwa prodi ini benar-benar telah menyiapkan diri sebagai salah satu jurusan di IAKN Tarutung yang mengikuti BAN PT. Kami mendengar informasi bahwa calon mahasiswa telah ada yang mendaftar melalui seleksi nasional. Kami mengharapkan bagi saudara-saudara yang ingin mendaftarkan diri di Prodi Pendidikan Penyuluh Agama Kristen, sekarang saat yang tepat bergabung dengan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nehemia Saga, STH MM. Saya bekerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Utara di bagian urusan agama Kristen sebagai penyuluh agama Kristen Kabupaten Tapanuli Utara. Dan pada hari ini saya mengikuti FGD prodi penyusunan dokumen prodi pendidikan agama Kristen di Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Nah, pada hari ini sudah dipaparkan, sudah disampaikan bagaimana visi dan misi dari prodi penyuluh agama Kristen ini, juga dengan tujuan yang jelas dan sangat strategis, serta strategi dengan sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakat. Juga sudah menyusun tentang buku kurikulum, rencana strategis tahun 2021-26, juga menyusun rencana operasional tahun 2021. Saya sebagai penyuluh agama Kristen di Kabupaten Tapanuli Utara yang sudah melaksanakan penyuluh agama Kristen
melihat bahwa di masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara ini sangat memerlukan penyuluh agama Kristen yang memiliki panggilan yang jelas, memiliki loyalitas yang tinggi, serta juga siap bekerja untuk memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat di semua jenjang, di semua kehidupan, di semua lapisan, bahkan juga di semua pekerjaan yang ada di masyarakat. Dan kami mendengar bahwa di prodi ini dalam seleksi penerimaan nasional yang sudah dilaksanakan sangat banyak sekali peminatnya. Tetapi dengan semua persyaratan yang ada, maka juga harus ada pembatasan dan memang ada kelulusan yang ditentukan. Dan begitu juga dengan penerimaan atau seleksi, baik itu untuk daerah. Memang setelah kami mendengar, melihat bahwa sangat banyak atau minat dari masyarakat yang begitu antusias melihat selama ini bahwa pekerjaan penyuluh agama di masyarakat Kristen atau di Kabupaten Tapanuli Utara ini di semua lembaga masyarakat sangat diperlukan dan dirindukan melalui mempraktekkan ilmu yang mereka terima di pendidikan, khususnya di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung atau Tapanuli Utara ini. Oleh sebab itu, saya atas nama pribadi melalui pemahaman dan pengetahuan serta komunikasi yang sudah diterima dan dibuat, saya melihat informasinya jelas, tetapi juga kemudian saya secara pribadi merekomendasikan bagi masyarakat luas di negara kita, di seluruh daerah, tetapi juga terlebih di Tapanuli Utara ini, bahwa Institut Agama Kristen Negeri melalui prodi penyuluh agama Kristen ini sudah menjadi jawaban kebutuhan bagi masyarakat luas untuk penyuluh agama Kristen lebih leluasa dan dapat bekerja dan dapat membuktikan diri untuk membangun bangsa dan negara Republik Indonesia ini, khususnya di daerah Tapanuli Utara ini, melalui bahasa-bahasa agama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pak.